Sepertinya udah bukan hal yang rahasia lagi kalau misalkan orang-orang luar negeri atau para bule sangat amat mengagumi dan juga mencintai alam di negara kita tercinta. Indahnya alam. Kayak mereka rela spending banyak banget uang untuk bisa ngelihat berbagai biota ya, flora dan juga fauna di negara ini. Gak usah jauh-jauh, untuk contoh buat gue sendiri yang tinggal di Bogor, kalau misalkan gue pergi ke Sentul atau ke Sukamakmur, banyak banget terus mancanegara yang udah sering gue lihat. Kayak misalkan gue ke Desa Cisadon, gue ketemu sama orang-orang Cina, gue ke Bukit Panisan ketemu sama orang-orang Jepang, gue ke Bukit Dolong ketemu sama orang-orang Korea, bahkan gue kalau misalkan ke Kebun Raya ketemu sama orang-orang Eropa. Sesering itu sekarang. Nah, di video ngopi kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang satu postingan di Twitter yang lagi rame banget, disanjung-sanjung sama orang luar negeri karena mereka ngelihat ada salah satu pemandangan di negara kita tercinta yang baru aja ke-expose. Tapi sebenarnya ini merupakan video lama yang udah ke-expose lama banget juga gitu loh. Ini tanggal 16 November 2025 rilisnya, dan ini di-share sama akun Twitter namanya Nature is Amazing. Salah satu akun Twitter yang udah punya pengikut 6,3 juta. Ya, ini termasuk akun Twitter yang sangat amat besar gitu loh. Meskipun besar, views rata-rata yang mereka dapatkan sih pada ngepost itu cuman beberapa ratus doang atau beberapa ribu. Tapi ketika emang ngomongin soal Indonesia, tiba-tiba di like sampai 81 ribu. Dan kita bakal bahas itu semua di forum ngopi kesempatan kayak ini, karena selain banyak banget bule-bule yang tersanjung, ada juga diskusi dari warlock kita, dari netizen Indonesia juga, yang coba untuk membedah apakah nyaman, benar-benar nyaman tinggal di desa atau kagak. Soalnya kan itu impian banyak banget orang-orang perkotaan, ya nggak sih? Tinggal di lingkungan yang bersih, terus kemudian ngelihat pemandangan terus habis itu udaranya segar, dan masih banyak lagi. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrol Bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi postingan ini udah dilihat sampai 5,5 juta tayang. Nah, kayak captionnya, biggest flex I've ever seen ever. Jadi kayak Indonesia ini sepertinya menjadi salah satu negara di mana masyarakatnya bisa flexing hanya dengan memperlihatkan keindahan alam di sini gitu loh. Dengan memperlihatkan bagaimana mereka tinggal di negara ini. Cuman ada nerfnya ya. Kayak misalkan Singapura gitu, mungkin mereka kayak industri teknologinya bener-bener maju gitu ya, bisnis itu sangat amat disupport sama pemerintah, tapi kan emang nerfnya lahannya nggak banyak ya. Kalau misalkan Indonesia, kondisinya mungkin sumber daya alamnya banyak banget, buffnya, terus habis itu ya kita katanya kalau misalnya secara teori nggak usah kerja pun bisa dapat 5 juta per bulan kan, kalau misalkan penyebaran kekayaan itu bisa merata. Nah tapi nerfnya lu bisa tahu sendiri apalah. Nah, di postingan Nature is Amazing, mereka nge-share tentang sebuah video di mana ada bapak-bapak keluar dari rumah habis itu langsung ngelihat pemandangan air terjun yang super mesmerizing atau mengagumkan ya. Gak cuma air terjun doang, lu bisa lihat awannya juga berada di ketinggian rendah, terus beberapa langkah doang gitu ya, lu bisa langsung menghirup udara segar. Ya, lu sekali ngehirup pun udah bisa bertahan tuh sampai besok ya, saking jernih. Lu bisa tahu kalau misalnya di Indonesia cuma ngelihat dari outfit dari si bapaknya. Ya, sarung, sweater, kopiah, terus abis itu sendal ya, slippers, ngerokok dan juga ngopi. Gimana respon orang-orang di internet, khusus di Twitter? Banyak banget dari mereka yang kagum dengan pemandangan indah seperti ini. Ya, mereka mungkin kebanyakan baru sadar kalau misalnya Indonesia kayak Switzerland gitu ya, ada tempat di mana lu bisa langsung lihat air terjun yang sebesar ini. Tapi yang menariknya adalah nggak cuma respon dari orang-orang luar yang sangat amat kagum, melainkan engagement post dari postingan ini, di mana banyak banget masyarakat kita yang langsung berdiskusi apakah tinggal di desa benar-benar dream life. Apakah benar-benar nyaman gitu. Kayak misalnya yang dibuat sama Kak Vega. Gue sebagai orang kampung yang tinggal di samping sungai cukup menyadari kalau gue pengennya emang tinggal di kota aja. Udah bukan rahasia lagi kalau misalkan ya orang-orang perkotaan itu impiannya mungkin sebagian pengen tinggal di kampung, menghirup udara segar, terus habis itu ya kalau misalnya ada internet tuh makin bagus lagi, bisa kerja remote gitu ya, terus habis itu melihat bagaimana indahnya alam dengan polusi yang seminim-minimnya banget gitu loh, bahkan gak ada sama sekali. Gak usah jauh-jauh, di Bogor sendiri ya, di daerah Jabodetabek Bogor sendiri, kalau misalnya emang lagi hujan terus ya, terus habis sorenya itu reda hujannya, lu bisa langsung ngelihat pemandangan Gunung Sentul yang bagus banget ya, apalagi kalau misalnya lu tinggal di desa. Nah tapi apakah itu semua benar-benar ngebuat
hidup lu tuh jadi nyaman dan juga tenang. Nah, apakah ketenangan itu bisa didapatkan hanya dengan lu tinggal di desa? Nah, ini menarik banget. Tapi sebelum itu, kita bakal lihat gimana respon dari orang-orang luar negeri terkait adanya video ini ya. By the way, ini terletak di daerah Ciwidey. Harusnya gue nggak ngasih tahu karena jangan dikasih tau nanti rame lagi. Men, lu telat. Ini curug sebenarnya udah rame banget di Instagram ya, namanya Curug Tilu Cipelah. Ini tuh udah rame sejak 2024. Dan kalau misalnya lihat di Instagram udah banyak banget orang-orang yang flexing. Bahkan di tahun kemarin ya, ada juga orang ngebuat video dengan style yang sama yang dipost di Cianjur Turunan Kidul. Nggak yang tahun kemarin banget sih, tanggal 7 Februari, tapi gayanya mirip lah. Dan kalau misalnya gue cek di internet, sepertinya rumah yang ada di video ini merupakan rumah singgah yang bisa lo tempatin kalau misalnya lo pergi ke Curug Tilu Cipelah. Sama banget ya stylenya ya, anjay. Semoga tidak di-recreate sama AI ya, di train model. Aduh ya ampun pak. Pemandangan kayak gini mah nggak perlu di-generate pak, tinggal pergi aja ke Ciwidey gitu loh, buset. Nah untuk OTW kesini sebenarnya agak sedikit repot kalau lu lewat arah Cianjur. Kalau misalnya menurut gue nih ya, gue pernah kesini dan emang lebih enak kalau misalnya lu pergi lewat Ciwidey. Terus tinggal turun tuh ke daerah Kebon Teh. Nah dari situ bisa langsung nyampe ke Curug Citambur. Kalau nggak salah namanya Curug Citambur juga dah. Ada juga beberapa curug yang lebih gede banget di sana gitu. Cuman pemandangannya luar biasa. Jadi kalau misalnya emang pergi ke sana, lu nggak perlu ke curugnya tuh, lu udah bisa langsung ngelihat anjir pemandangan dari jalan rayanya, jalan motornya gitu loh. Di Curug Citambur, terus bisa Curug Tilu Cipelah dan masih banyak lagi. Alright, respon dari orang-orang di Twitter ya, orang-orang luar negeri sangat amat mengagumi indahnya tempat ini. Ada juga yang emang nanya, ini apakah orang yang sama dengan yang ada di video? Ya ngeteh juga ya, jadi mirip gitu loh. Jangan di play, nanti langsung kena dolar kuning. Ya, terus abis itu strong winds. Nih, responnya damn, owning a home in such a place seems to be a biggest flex for sure. This is heaven, the simple things. I bet they rarely feel stress. Nah, unbothered, peaceful, beautiful, great view, rich. Ada Indonesia coy. Uniqlo, what the? Because indeed the CIG and coffee looking at your waterfall 10 out of 10 flex. Wow, dan masih banyak lagi. Nah tapi ternyata respon yang wholesome ini tidak dibarengi dengan respon orang-orang di negaranya sendiri. Mereka justru mau mempertanyakan apakah tinggal di desa benar-benar pilihan yang tepat untuk menjadi impian orang-orang kota. Dari postingan Kak Vega yang emang respon postingan Nature is Amazing dan bilang gue sebagai orang kampung yang tinggal di samping sungai cukup menyadari kalau gue pengen emang tinggal di kota aja. Banyak banget orang-orang di kolom komentarnya pun yang ngasih respon serupa, bahkan ngasih pengalaman kalau misalkan mereka tinggal di desa nggak yang begitu nyaman juga yang diimpikan sama orang-orang kota. Kalau misalnya emang pengen tinggal di desa, lu harus hidup juga sama konsekuensi yang ada di sana. Kayak misalkan vaskesnya kurang, fasilitas kesehatannya mungkin nggak ada, transportasinya itu jarang. Kalau misalnya lo emang benar-benar memutuskan untuk tinggal di desa banget dengan kerjaan yang beralih juga ke desa, ya lo harus benar-benar mau nggak mau ngubah pola hidup atau gaya hidup. Ya kalau misalnya lo tinggal di kota, tinggal mainin komputer doang, mungkin kalau di sana nggak ada internet sama sekali, atau listriknya mungkin nyalanya cuman siang malamnya mati gitu loh. Lalu bisa lihat responnya kayak misalkan dari Kalili, betul estetik cuma waktu dikontenin aja, realitanya hiburan minim, akses kemana-mana susah, infrastruktur jarang tersentuh Pemda. Paling ideal itu tinggal di kota yang gak terlalu maju tapi juga gak deso-deso amat, bisa slow living, pemandangan masih dapat, akses terjangkau. Guess what? Kayak itu Bogor yang diomongin. Lu kalau bisa ada orang-orang yang tinggal di daerah Jabodetabek pengen sedikit bergeser ke daerah di mana pemandangan masih banyak, udara yang masih sejuk, kalau misalkan ada hujan gitu ya, silakan pergi ke Bogor. Bogor tuh pemandangannya tuh masih benar-benar asri banget kalau misalkan emang lagi cerah-cerahnya ya, udara itu lagi bersih-bersihnya. Cuman minusnya kalau misalnya ada acara di Jakarta pasti repot lagi OTW-nya. Kalau misalnya punya mobil pun meskipun ada tol ya tetep aja kalau lagi apes bakal macet sampai 2-3 jam. Intinya mau lu tinggal di kota, mau lu tinggal di desa itu pasti ada plus minusnya. Nah, berdasarkan bacaan gua ya dari Public Medication National Library of Medicine dengan judul Urban Difference in Adult Life Expectancy in Indonesia, a parametric G-formal based decomposition approach. Ini penelitian ngasih tahu ke kita kalau misalkan kagak mesti lu dengan tinggal di desa lu punya rentang hidup yang lebih tinggi dibandingin orang-orang yang tinggal di kota. Itu semua bergantung sama gaya hidup. Kalau misalnya lu tinggal di desa tapi gaya hidup lu masih kayak di kota, ya beda cerita, lu pasti bakalan sama-sama apes gitu. Lu kalau misalnya tinggal di desa, ya silakan lu rubah pola hidup juga menjadi gayanya orang-orang desa, di mana mereka mungkin kelihatan banyak banget punya umur yang panjang karena
sangat amat disokong sama kegiatan mereka sendiri sehari-hari gitu loh. Cuman bukan tempat tinggal yang ngebuat lo itu bisa hidup lebih lama, melainkan gaya hidup lo sendiri. Soalnya kalau misalnya lu cek di berita Detik Health ya, ada salah satu artikel yang bilang gaya hidup orang kota yang memperpendek umur. Apaan aja Bang Rey? Nih, suka begadang yang pertama ya. Orang desa mungkin suka begadang juga, cuman waktu ngeronda. Mudah stres gitu. Kalau misalnya orang desa mungkin gak stres karena langsung di balancing sama pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk gitu loh. Sementara di kota ya stresnya tuh sumbernya banyak banget. Entah itu lu OTW kemana itu langsung stres gara-gara macet, lu kerjaan itu langsung tiba-tiba ditekan sama bos, dan masih banyak lagi. Naik kendaraan ugal-ugalan. Di desa mungkin kendaraan itu nggak yang bisa ugal-ugalan karena jalannya lowong gitu, ngapain lu keburu-buru ya nggak sih. Terus malas berolahraga. Nah ini nih yang paling mempengaruhi nih, malas berolahraga. Cuman gue seneng ya sama tren yang terbaru di mana banyak banget pelari-pelari culture ya, street photography, dimana itu merupakan tanda yang bagus. Orang-orang tuh udah mulai mengerti kalau misalnya kesehatan tuh harus digenjot, harus dilatih terus-menerus gitu ya. Terus habis itu ya mungkin orang-orang udah pada mulai sadar kalau misalkan hidup bugar tuh seru dan enak dibandingin ya hidup dimana lu nggak gerak sama sekali ya. Suka makan junk food, ini juga salah satu sumber resiko penyakit. Dan yang terakhir, suka mencari hiburan. Hiburannya tuh hiburan-hiburan yang gak sehat. Permasalahannya adalah orang-orang desa pun itu punya hiburan yang tidak sehat. Lu kira orang-orang kota doang yang mabuk? Orang desa pun ya, sebagian desa itu bisa mabok coy, tergantung lingkungannya gitu. Jadi intinya mau lu tinggal di desa, mau lu tinggal di kota, semua tergantung sama bagaimana pola hidup lu. Kalau misalkan itu nggak match sama apa yang lu lakuin setiap hari, ya pasti bakalan kesulitan juga gitu loh. Makanya gue bisa berpendapat kalau misalkan konten kayak gini ya cuma pengen ngasih lihat pemandangan doang, bukan pengen ngasih lihat tempat tinggal yang ideal, karena tergantung dari diri lu sendiri. Jadi gue setuju sama bagaimana orang-orang respon video ini. Cuman nggak itu doang respon orang Indonesia, ada juga yang langsung ngasih atensi. Oh jangan disebarin, jangan diviralin, please nanti ini bakal rame. Udah telat bang. Udah rame duluan. Dan orang-orang pun mungkin ya daerah sana sangat amat terbantu dengan pariwisata atau air terjun yang makin rame nih dikunjungin sama orang-orang. Dulu punya mimpi suatu saat hidup tenang, tinggal di desa, menikmati hidup karena lihat konten-konten slow living. Setelah tanya-tanya, survei-survei dan berpikir ulang, akhirnya mengurungkan niat tersebut karena mikirin sekolah anak nanti jauh. Betul, kalau lu punya keluarga, sekolah anak pun itu harus dipikirin. Kalau sakit fasilitas umum mungkin tidak sebagus di kota, takut sering mati lampu, dan anak istri doyan yang nge-mall. Cuman saya yang suka ngebolang main di sungai. Harus dilihat juga kalau misalnya memang punya keluarga gitu ya, apakah keluarga lu sendiri itu sesuai atau sejalan dengan apa yang lu pengen gitu tinggal di desa, ya nggak sih? Ingin hidup seperti ini tapi jauh perempuan kota dalam diriku menjerit. Gimana kalau malam sakit, kalau malam pengen MCD, kalau bosan MCD masih bisa ditolerir sih karena kalau gua boikot ya. Kalau bosan terus pengen nge-mall dan lain-lain gitu. Intinya ada plus minus. Yang jelas mau itu tinggal di kota, mau itu tinggal di desa, itu tergantung sama pola hidup lu sendiri, apakah match atau kagak ya. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua ya terkait opini yang berbanding terbalik antara orang-orang luar negeri sama orang-orang negara kita yang justru malahan ngomongin soal cost living. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Sekali lagi itu aja mungkin gue terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.